Selamat datang para pencari kebijaksanaan. Saya sangat senang Anda bergabung dengan kami di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Hari ini kita akan menyelami kisah-kisah luar biasa yang membentuk visi dan semangat bangsa. Kita akan mengungkap 6 pelajaran sukses yang sangat berharga, terinspirasi dari perjalanan menakjubkan sebuah negara yang pernah terpuruk namun bangkit menjadi mercusuar kemajuan. Tetaplah bersama kami hingga akhir video ini, karena setiap pelajaran menyimpan kejutan yang akan membuka wawasan Anda. Bayangkan saja, di era tahun 1960-an, sebuah negara di Asia Timur tergeletak dalam kemiskinan dan keterbelakangan yang parah. Namun, dengan semangat membara dan tekad baja, bangsa ini mampu melesat, mencatatkan apa yang kita kenal sebagai keajaiban Sungai Han. Dari keterpurukan itu, mereka menjelma menjadi lokomotif ekonomi paling dinamis di kawasan, melahirkan raksasa-raksasa chaebol, konglomerat multinasional yang kini mendominasi panggung dunia. Siapa yang tidak kenal nama-nama besar seperti Samsung, Hyundai, LG, Lotte, atau Daewoo? Sungguh, sebuah kisah transformasi yang menginspirasi. Tak hanya itu, Korea Selatan juga berhasil mengukuhkan diri sebagai eksportir budaya terkemuka di dunia, dengan industri film, televisi, dan seni yang berkembang pesat dan memukau semua mata. 6 pelajaran sukses paling berharga dari Korea Selatan. Pelajaran nomor 1, Jalan Tol Seoul-Busan dan Terowongan Yeongdong. Kisah ini dimulai pada tahun 1964, saat Presiden Park Chung-hee kembali dari kunjungan ke Jerman Barat. Dalam benaknya, terukir sebuah mimpi besar, membangun jalan tol yang menghubungkan Seoul dan Busan. Beliau tahu betul, lebih dari siapapun, betapa krusialnya jalan tol ini sebagai urat nadi yang akan menyatukan Busan dengan ibu kota Seoul. Namun, di masa-masa sulit itu, mimpinya dihadapkan pada gelombang penolakan sengit dari berbagai pihak, terutama dari kalangan oposisi dan bahkan Bank Dunia. Saat itu, Korea Selatan benar-benar sedang dililit kesulitan ekonomi. Banyak yang menganggap gagasan jalan tolnya mustahil, bahkan dianggap hayalan belaka. Tapi, Presiden Park tak gentar. Hal yang paling membebani pikirannya adalah ketidakpastian mengenai besarnya investasi yang dibutuhkan. Maka, beliau mengundang 3 pihak untuk mencari jawaban atas pertanyaan krusial ini. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Keuangan, dan Perencanaan Transportasi. Yang kedua adalah pemerintah kota Seoul sebagai pusat ekonomi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka Korea. Dan yang ketiga adalah sosok Bapak Chung Ju-young, Direktur Perusahaan Hyundai, yang kelak menjadi ketua grup Hyundai. Bapak Chung Ju-young sendiri sangat dihormati oleh Presiden karena tekad dan kreativitasnya, terutama setelah keberhasilannya dalam proyek bendungan Sungai Soyang. Beliau juga memiliki pengalaman berharga dalam pembangunan jalan tol di Thailand. Setelah melalui riset mendalam, ketiga pihak ini mempresentasikan estimasi total biaya. Kementerian Transportasi mengusulkan 65 miliar won. Pemerintah kota Seoul 18 miliar won. Sementara Bapak Chung Ju-young mengajukan angka 38 miliar won. Perbedaan angka yang begitu drastis, dari 18 hingga 65 miliar won, sungguh membuat Presiden pusing 7 keliling. Terlebih, angka-angka itu berasal dari lembaga-lembaga profesional negara. Sementara 38 miliar won adalah angka yang diajukan oleh sebuah perusahaan swasta yang relatif baru. Setelah merenung dan menimbang, Presiden memanggil Chung Ju-young dan bertanya, "Jika proyek ini saya serahkan kepada Anda dengan tambahan 10% untuk penyesuaian inflasi menjadi 43 miliar won, apakah Anda berani menerimanya?" Sebagai seorang yang teguh dan patriotik, setelah berpikir sejenak, Chung Ju-young dengan mantap memutuskan untuk menerima tawaran Presiden. Padahal, saat itu tingkat inflasi sangat tinggi dan potensi risiko kerugian juga amat besar. Kemudian, biaya proyek itu bahkan bertambah lagi 10 miliar won karena perubahan desain kapasitas. Bapak Chung Ju-young kemudian memutuskan untuk memecah proyek ini menjadi paket-paket kecil dan menyerahkannya kepada 16 perusahaan lain.
Beliau tak lupa berpesan kepada mereka, ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Jika perusahaan Anda memiliki kemampuan yang baik, Anda akan meraup keuntungan. Namun jika tidak, Anda pasti akan menderita kerugian karena harga material yang melonjak setiap hari. Dengan strategi ini, beliau berhasil mengelola 295 km jalan tol kepada 16 perusahaan. Sisa 133 km, termasuk 5 km terowongan yang paling menantang, diambil alih sepenuhnya oleh perusahaan Hyundai sendiri. Maka, pada tanggal 1 Februari 1968, pembangunan jalan tol ini resmi dimulai dengan total biaya 53 miliar won. Di masa itu, Korea Selatan benar-benar berada dalam kondisi yang sangat sulit. Pendapatan per kapita hanya $200 per tahun dan infrastruktur transportasi masih sangat minim. Jika dihitung berdasarkan kilometer jalan per kapita, Korea Selatan jauh tertinggal, yakni 10,2 kali lebih rendah dari Jepang dan 31,5 kali lebih rendah dari Amerika Serikat. Seluruh alat berat yang dikerahkan hanya sekitar $8 juta. Selebihnya dikerjakan secara manual oleh jutaan tangan manusia. Para kontraktor harus mengerahkan lebih dari 8 juta pekerja yang berjuang dalam 3 shift, siang dan malam tanpa henti. Dengan tekad luar biasa, 2 jalur berhasil dibuka pada tahun 1968, 3 jalur lagi pada tahun 1969, dan jalur terakhir pada tanggal 27 Juni 1970, seluruh ruas jalan tol akhirnya terhubung. Begitu cepat, hanya dalam 29 bulan masa konstruksi. Pada tanggal 27 Juni 1970, upacara peresmian pun digelar dengan penuh kehormatan dan kebanggaan. Dan kalimat abadi itu pun terukir di prasasti batu. Dengan sumber daya, teknologi, dan kehendak kuat rakyat Korea, kita telah berhasil membangun jalan tol ini dalam waktu tersingkat dalam sejarah pembangunan jalan tol di dunia. Sungguh, sebuah keajaiban yang tak terlupakan. Rakyat Korea berhasil membangun jalan tol yang bukan hanya tercepat di dunia, tetapi juga dengan biaya yang mencengangkan. Hanya $330.000 AS per kilometer, 8 kali lebih rendah dari biaya di Jepang pada waktu itu. Jika dikonversi ke nilai tukar tahun 2018, biayanya sekitar $2,1 juta AS per kilometer, atau setara dengan $88,8 juta AS untuk seluruh ruas jalan sepanjang 428 km. Pelajaran #2, berhati-hati dengan modal ODA dan pentingnya memobilisasi sumber daya domestik. Proyek bendungan multiguna di Sungai Soyang memiliki kepentingan yang luar biasa bagi keamanan ibu kota Seoul dan perekonomian di wilayah tersebut. Awalnya, Korea Selatan menyerahkan desain, teknik, dan layanan material kepada perusahaan Kajima dari Jepang karena proyek ini menggunakan dana ODA dari Jepang. Sebagai seorang patriot sejati, Chung Ju-young merasa tidak rela melihat sebagian besar mata uang asing Korea Selatan mengalir ke Jepang jika mengikuti desain konsultan Jepang. Ia merenung dan memutar otak, mencari solusi untuk menggunakan seluruh material yang tersedia di dalam negeri demi menekan biaya dan menghemat devisa. Solusi desain dari Chung Ju-young adalah menggunakan kerikil dan batu yang sudah ada sebagai pengganti dinding penahan beton bertulang yang dirancang oleh Jepang. Namun, solusi ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Jepang, bahkan ditentang keras oleh lembaga-lembaga profesional di Korea sendiri. Orang Jepang menganggap Chung Ju-young tidak tahu apa-apa karena ia hanya lulusan sekolah dasar, sementara para ahli Jepang dan lembaga profesional Korea Selatan semuanya lulusan universitas terkemuka. Ia pun dicap sebagai orang yang menjilat kumis harimau karena berani menantang para ahli, namun ia tidak menyerah. Dengan tekad membara, ia memutuskan untuk mengajukan idenya langsung kepada presiden. Tak ayal, para menteri pun segera menghadap presiden untuk mencoba menghadapnya. Para ahli memperingatkan, jika mengikuti saran Direktur Chung Ju-young dari perusahaan Hyundai, masalah besar akan terjadi. Hanya dengan sedikit hujan di aliran air rata-rata, bendungan itu bisa jebol, dan kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Namun, Presiden Park dikenal sebagai pemimpin yang sangat mendengarkan dan selalu berupaya menghemat setiap sen devisa serta anggaran negara. Oleh karena itu,
Ia memerintahkan kementerian-kementerian pemerintah untuk secara serius mempelajari usulan dan solusi dari perusahaan Hyundai. Dan setelah itu, sebuah keputusan besar diambil. Mereka memilih opsi Hyundai. Pilihan untuk mengubah desain Jepang ini memungkinkan Korea Selatan menggunakan potensi internalnya sendiri, tidak hanya menghemat modal dan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Korea. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana dan patriotik dari Presiden Park. Tepat seperti perhitungan Presiden Park, setelah bendungan Soyang selesai dibangun dan jalan tol Seoul-Busan dibuka, perekonomian Korea Selatan tumbuh pesat. Ditambah dengan penghematan modal dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, semua ini telah mengangkat Korea Selatan menjadi naga Asia yang disegani. Pelajaran ketiga, Samsung, rahasia kesuksesan. Samsung, yang dalam pengucapan Korea disebut Samseong dan dalam aksara Han berarti 3 bintang, adalah sebuah konglomerat multinasional yang membawahi lebih dari 80 perusahaan dengan merek Samsung. Samsung telah menjadi konglomerat raksasa multi-industri atau chaebol terbesar di Korea Selatan. Samsung mulai merambah kancah internasional pada tahun 1990-an dan pada tahun 2012 mereka telah menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Awalnya, Samsung hanyalah sebuah perusahaan kecil yang menjual ikan kering, bahan makanan pokok, dan mie di daegu. Setelah 30 tahun membangun, Samsung berkembang menjadi bisnis multisektor yang mencakup pengolahan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, hingga retail. Namun, pada masa itu, belum ada kaitannya dengan elektronik. Baru pada akhir tahun 1960-an, Samsung memasuki industri elektronik, tetapi ekspansi besar-besaran untuk menjadi salah satu konglomerat elektronik dan ponsel terbesar di dunia baru dimulai pada tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee. Melihat perjalanan perkembangan grup Samsung, para analis seringkali menyoroti sebuah keajaiban, bagaimana mereka bisa bangkit dari produsen kecil menjadi kekuatan paling penting dalam industri telepon global. Keajaiban ini berakar pada ketegasan dalam manajemen kualitas produk, peningkatan kesadaran dan kemampuan karyawan, dan yang terpenting adalah strategi dengan pilihan waktu masuk pasar yang sangat tepat. Menganalisis pertumbuhan konglomerat ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rahasia kesuksesan mereka adalah strategi bisnis yang selalu meluncurkan produk-produk baru dan menjualnya dengan harga tinggi. Strategi ini secara kreatif menerapkan teori sashimi di pasar yang super kompetitif, di mana harga produk baru bisa anjlok tajam hanya dalam hitungan beberapa bulan. Teori sashimi pada dasarnya menyatakan, ketika seseorang menangkap ikan pertama, ikan itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal kepada restoran terkemuka. Ikan yang tersisa untuk hari berikutnya hanya akan dijual setengah harga kepada restoran kelas 2. Memasuki hari ketiga, harga ikan yang tersisa hanya 1/4 dari harga awal. Dan di hari-hari berikutnya, bisa jadi itu adalah harga kematian. Seorang pemimpin dari Samsung pernah menyatakan, dalam bisnis, uang dihasilkan ketika waktu dalam proses produksi dan konsumsi produk baru dapat dikurangi. Jika waktu peluncuran produk baru ke tangan pelanggan lebih cepat 1 minggu, pendapatan akan meningkat secara signifikan. Namun, jika produk baru tersebut baru muncul di pasar 2 bulan kemudian, maka permainan seolah sudah berakhir. Prinsip utama perusahaan adalah selalu meluncurkan produk-produk baru sebelum mereka menjadi ikan mati, agar bisa dijual dengan harga tinggi. Sesungguhnya, grup Samsung telah menerapkan pelajaran dari teori sashimi dengan sangat baik. Mereka terus-menerus menggempur pasar global dengan berbagai jenis ponsel, TV layar lebar, chip memori, serta kamera dan camcorder terbaru yang paling modern dengan harga yang juga paling tinggi di pasaran. Dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1993 hingga 2003, Samsung melaju pesat menjadi konglomerat produsen elektronik terkemuka di Korea Selatan, kemudian mendunia. Dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 1993 hingga 2003, Samsung melaju pesat menjadi konglomerat produsen elektronik terkemuka di Korea Selatan, kemudian mendunia. Prestasi ini bukanlah kebetulan semata, melainkan buah dari langkah-langkah inovasi Lee Kun-hee yang semakin berfokus pada sumber daya manusia.
Menghadapi sebuah konglomerat yang masih tertinggal dan stagnan di akhir tahun 1980-an, Lee Kun-hee memutuskan untuk memulai kampanye perubahan cara kerja. Ia tidak datang ke kantor, melainkan bekerja dari rumahnya di pinggiran Seoul untuk memaksa para manajer senior mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas keputusan mereka. Beliau tidak mau menerima atau menjawab panggilan telepon. Di bawah kepemimpinan Lee Kun-hee, dari tahun 1988 hingga 1993, nilai-nilai budaya Samsung meningkat 2,5 kali lipat. Belum puas dengan hasil yang telah dicapai, pada tahun 1993, beliau memutuskan untuk mengajak para pemimpin seniornya ke Amerika dan Eropa. Tujuannya adalah untuk memperluas wawasan mereka dan menunjukkan kepada bawahan betapa lemahnya daya saing produk Samsung di pasar internasional. Menurut ICT News tahun 2019, di Amerika Serikat, para pemimpin Samsung menyadari bahwa banyak sekali produk mereka yang menumpuk tak terjual di area pajangan utama Best Buy. Produk-produk Samsung diletakkan di bagian belakang, berdebu tebal. Bahkan, Ketua Lee Kun-hee sendiri mengusap debu pada produk untuk menunjukkan realitas pahit ini kepada para direktur produksi. Ketika tim inspeksi tiba di Frankfurt, Jerman, setelah menerima laporan yang mengungkap kenyataan menyedihkan di sebuah kantor dengan ratusan karyawan yang bekerja dengan sangat lesu dan tak bersemangat, bahkan sebuah lini pengujian produk yang sangat mahal terbengkalai berdebu selama seminggu hanya karena soket listriknya rusak, di tengah ketidakpedulian para bawahannya, Lee memutuskan untuk mengadakan pertemuan darurat selama 3 hari bersama ratusan pemimpin senior langsung di Frankfurt. Deklarasi Frankfurt tahun 1993 mengeluarkan dan mengabadikan sebuah ucapan yang abadi. Ubah segalanya, kecuali istri dan anak-anak kalian. Ini adalah peringatan bahwa setiap karyawan harus berubah sekuat tenaga. Jika tidak, konglomerat ini akan bangkrut. Setelah deklarasi Frankfurt, Lee Kun-hee menghabiskan waktu penuh 2 bulan berkeliling ke seluruh cabang Samsung di dunia untuk secara langsung menyampaikan semangat perubahan kepada setiap pemimpin di bawahnya. Keinginan kuat untuk berubah dari ketua adalah hal yang sangat penting dan harus diketahui oleh setiap karyawan. Namun, Lee Kun-hee hanya bisa bertemu dengan para pemimpin tingkat atas, tidak mungkin bertemu setiap individu. Maka, Departemen Sekretariat Konglomerat harus melaksanakan tugas untuk menyampaikan visi dan misi Lee Kun-hee kepada setiap anggota. Mereka menyewa stenografer ahli untuk mencatat semua pernyataan ketua menjadi dokumen sepanjang 8.500 halaman kertas A4. Setelah itu, dokumen ini diubah menjadi versi komik singkat, cukup agar setiap anggota mendapatkan 1 buku. Sejak saat itu, konten ini dianggap sebagai kitab suci yang mengingatkan karyawan Samsung untuk tidak pernah berpuas diri dan selalu berhasrat meraih kualitas produk terbaik demi menaklukkan pasar dunia. Meski memiliki sifat pendiam, Lee Kun-hee justru bertindak sangat tegas dan tanpa kompromi begitu ia memegang kendali konglomerat. Alih-alih mengikuti kebiasaan kerja dari jam 9 pagi hingga 6 sore seperti kebanyakan perusahaan Korea lainnya, ia mengubah jam kerja menjadi dari jam 7 pagi hingga 4 sore. Beberapa dokumen menceritakan bahwa Lee Kun-hee meminta semua karyawan untuk segera meninggalkan kantor setelah jam kerja usai, agar mereka bisa meluangkan waktu untuk kegiatan sosial atau mengikuti kursus pelatihan tambahan yang diselenggarakan oleh konglomerat. Setelah jam 4 sore, beliau seringkali menelpon departemen-departemen secara acak, dan siapapun yang menjawab telepon akan ditegur keras. Dengan karakter yang begitu tegas ini, ia pun mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan yang drastis. 5 hingga 10% dari personel yang tidak dapat berubah akan harus hengkang. Sementara itu, 25 hingga 30% yang sulit beradaptasi dengan perubahan akan diberikan tanggung jawab yang lebih sedikit atau bahkan diturunkan jabatannya. Hanya 5 hingga 10% manajer yang mampu berinovasi dengan baik yang akan menjadi inti dari gaya manajemen baru ini. Ketegasan dalam sikap Lee Kun-hee juga dikenal melalui banyak tindakan lain yang tidak biasa.
Mereka yang bekerja di pabrik gumi milik Samsung, tempat diproduksinya Samsung SH700, tidak akan pernah bisa melupakan ketika lebih dari 2.000 orang meneteskan air mata menyaksikan penghancuran ratusan ribu produk yang telah mereka buat. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1993, saat Lee Kun-hee dengan bangga menyerahkan SH700 kepada tamu-tamu kehormatan. Sayangnya, beberapa di antaranya rusak setelah dikeluarkan dari kotak. Segera setelah itu, beliau memerintahkan lebih dari 2.000 karyawan untuk berkumpul di halaman pabrik, menaruh seluruh 150.000 lebih unit SH700 yang telah diproduksi di hadapan mereka, menumpuknya, dan meminta mereka untuk membakarnya sendiri. Ketika api padam, beberapa bulldozer didatangkan untuk menghancurkan sisa-sisa yang ada. Mengakhiri peristiwa itu, Lee Kun-hee meninggalkan pesan tegas. Jika kalian terus membuat produk berkualitas rendah, saya akan kembali dan melakukan hal yang sama persis seperti yang baru saja saya lakukan. Kata-kata menjadi perbuatan, itulah tindakan tegas dan tanpa keraguan dari Lee Kun-hee. 20 tahun setelah insiden pabrik gumi, pada pertengahan tahun 2012, 3 minggu sebelum Galaxy S3 dirilis, keluhan mengenai kualitas produk yang dijual yang ternyata tidak sekuat dan secantik produk contoh sampai ke telinga Lee Kun-hee. Sebuah investigasi segera dilakukan. Dan tak lama setelah kesimpulan didapat, lebih dari 100.000 panel belakang Galaxy S3, bahkan yang sudah menunggu di bandara untuk ekspor, semuanya dihancurkan dan diganti. Lee Kun-hee telah mengubah fokus bisnis Samsung dari memproduksi berbagai produk bernilai rendah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi dengan mengedepankan penggunaan teknologi canggih dan produk-produk mewah. Grup Samsung semakin mengembangkan nilai intinya dari merek yang kuat dengan sumber daya manusia sebagai pusatnya. Keajaiban bisnis Samsung ini bisa mengajarkan para manajer dan pembuat kebijakan pelajaran-pelajaran praktis dalam membangun modal manusia, budaya perusahaan, pemikiran strategis, dan terutama dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk dengan nilai tambah yang tinggi. Di Samsung, sumber daya manusia dipandang sebagai inti dari transformasi, dari model bisnis yang didominasi modal menjadi model yang mengoptimalkan tenaga kerja berkualitas tinggi. Hampir 2.000 manajer telah menjadi teladan, belajar secara mandiri di sekolah pelatihan korporat untuk menyistematiskan perusahaan melalui acara transfer pengetahuan atau kursus pelatihan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, budaya perusahaan telah diakui sebagai fondasi perkembangan. Kegiatan budaya perusahaan telah menjadi katalisator yang meningkatkan semangat solidaritas, memperbarui energi kerja, dan memicu kreativitas karyawan. Samsung mendorong setiap individu dari berbagai negara untuk saling belajar bahasa dan budaya, seraya secara rutin mengadakan acara agar mereka dan keluarga memiliki kesempatan untuk sosialisasi dan bertemu. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial juga menjadi ciri khas budaya korporat ini. Program karyawan sukarelawan untuk komunitas dengan cepat berkembang menjadi sebuah gerakan dan meraih gaung luas di seluruh dunia. Hal yang krusial bagi grup ini adalah pola pikir pengembangan kepemimpinan. Samsung mengadopsi apa yang disebut pemikiran roda gila strategis. Titik balik strategis penting bagi perusahaan terjadi pada tahun 1996, ketika Presiden Lee Kun-hee menetapkan tujuan agar Samsung menjadi merek terkemuka di dunia. Dengan menyadari betul pentingnya kemampuan desain di tengah persaingan global, Samsung berupaya keras membangun timnya hingga memiliki lebih dari 1.600 desainer khusus untuk mereka. Pelatihan sumber daya manusia di Samsung berskala internasional. Standar pelatihan karyawannya sangat tinggi dan ketat. Karyawan yang telah bekerja lama atau setidaknya memiliki masa kerja 3 tahun wajib melakukan perjalanan keliling dunia selama setahun penuh untuk belajar dan merasakan lingkungan kerja baru. Mereka akan mendalami bahasa dan kehidupan budaya di berbagai daerah serta negara baru. Inilah yang membantu Samsung memiliki tim karyawan yang sangat elit dan mampu beradaptasi cepat dalam segala situasi. Samsung telah berhasil membangun tim sumber daya manusia yang sangat elit dan berkelas internasional. Wise, kepercayaan besar pada karyawan yang telah direkrut. Samsung adalah grup yang terkenal dengan produk teknologi dan tekniknya.
Selain berfokus pada peningkatan kualitas mesin, cara pengelolaan sumber daya manusia juga diperhatikan dengan cermat, terutama dengan menjunjung tinggi peran dan memberikan kepercayaan mutlak kepada kelompok karyawan veteran, mereka yang memiliki pengetahuan manajerial dan pengalaman kerja bertahun-tahun. Bapak Lee Kun-hee sering meminta tim kepemimpinan senior untuk selalu bertemu, bertukar pikiran, dan memperhatikan bagaimana para pemimpin ini mengelola sumber daya manusia. Direktur Pemasaran Global Group, Bapak A.Z. Lim, pernah mengatakan, yang terpenting adalah kami ingin menekankan perubahan yang didasarkan pada para ahli dan manajer saat ini. Di Departemen Pemasaran Samsung, selalu ada bagian strategis. Kesadaran merek produk selalu menjadi salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Ini menekankan peran pemasaran internal perusahaan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran yang lebih baik tentang perusahaan. Dengan 55 anak perusahaan yang didirikan untuk tujuan mendorong promosi produk di seluruh dunia, Samsung telah mempromosikan produknya dengan lebih dari 20 slogan yang berbeda. Ketika Samsung meluncurkan produk baru, mereka selalu mencapai angka penjualan yang tinggi. Hal ini menarik pengguna karena konsistensi dalam setiap produk, logo, pesan merek, dan kemasan produk. Di Samsung, strategi promosi selalu disertai dengan sponsor untuk acara olahraga besar seperti Olimpiade, Asian Games, tim sepak bola Chelsea, kejuaraan dunia taekwondo, pameran, museum, hingga hadiah Nobel global. Justru sponsorship Olimpiade inilah yang membantu Samsung menjadi merek berskala global. Korporasi Hyundai adalah sebuah konglomerat multinasional Korea Selatan yang berkantor pusat di Seoul. Didirikan oleh pengusaha Chung Ju-young pada tahun 1947. Ini adalah salah satu chaebol, konglomerat ekonomi multisektor, paling awal yang didirikan di Korea Selatan, yang meletakkan fondasi bagi seluruh industri berat pada khususnya, serta proses industrialisasi negara itu secara umum. Dan yang paling istimewa, ini adalah salah satu dari sedikit chaebol besar yang masih bertahan hingga saat ini. Saat ini, Hyundai memiliki skala dan pengaruh yang besar terhadap ekonomi, kehidupan politik, dan sosial di Korea Selatan. Berikut adalah kata-kata mutiara dan pengalaman berharga yang dibagikan oleh Ketua Hyundai, Chung Ju-young. Berpikir positif. Setiap kali memulai sesuatu, saya selalu berpegang pada prinsip saya. 90% yakin pekerjaan akan berhasil, 10% yakin saya pasti bisa melakukannya. Selain itu, tidak ada 1% pun kekhawatiran bahwa pekerjaan tidak akan berhasil. Pikiran negatif dan pesimis adalah penghalang bagi perkembangan dan pertumbuhan. Segala sesuatu, keberhasilan atau kegagalan, bergantung pada cara berpikir dan bertindak setiap orang. Bahkan, saat melakukan pekerjaan berat dan melelahkan, saya merasa selalu menjalani hidup yang nyaman dan gembira dalam hati. Kebahagiaan hanya datang dari dalam diri kita, bukan dari realitas di luar. Ketika seseorang berhasil, benih kegagalan mulai tumbuh. Kali ini saya gagal, tapi kali berikutnya saya akan bahagia. Dengan keyakinan pada tujuan dan usaha yang sepadan dengan pekerjaan, siapapun bisa mencapai apa yang diinginkannya. Bagi Chung Ju-young, setelah melewati berbagai pasang surut dan mencapai puncak karirnya, beliau menganggap kebahagiaan itu cukup sederhana. Menurutnya, kebahagiaan adalah ketika dalam situasi atau posisi apapun, melakukan pekerjaan apapun, kita mengerahkan seluruh hati dan jiwa untuk menyelesaikannya, tidak mengecewakan orang-orang di sekitar, serta selalu memupuk pemikiran positif yang mengarah pada masa depan yang cerah. Dalam pandangan Chung Ju-young, berpikir positif adalah fondasi pertama yang membentuk sumber energi lainnya. Ini adalah awal dari kekuatan mental yang kemudian mampu berubah menjadi kekuatan fisik. Seseorang yang ingin kuat haruslah kuat dalam kemauan. Kita hanya bisa berhasil jika memiliki keyakinan bahwa kita akan melakukannya. Oleh karena itu, saya sering berpikir, hal terpenting bagi manusia hanyalah apakah mereka memiliki kemauan atau tidak. Jika ada kemauan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Jika membawa pikiran positif, bahkan jika langit runtuh pun akan ada jalan keluar, dan segala sesuatu bisa dikerjakan. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, Chung Ju-young mengenang masa kecilnya.
Saat itu, meski baru berusia 10 tahun, beliau sudah harus mengikuti ayahnya bekerja keras di ladang di bawah terik matahari. Jika seseorang berpikiran negatif, mungkin mereka hanya akan berpikir bahwa mereka bekerja keras di bawah sinar matahari tanpa mengenal kebahagiaan lain. Bagi mereka, hidup selalu penuh kekurangan. Namun, Chung Ju-yung tidak demikian. Sejak kecil, beliau sudah belajar bagaimana hidup bahagia dengan masa kini dan puas dengan apa yang dimilikinya. Beliau kadang-kadang marah, lalu memanfaatkan waktu untuk tidur siang sebentar di bawah naungan, menikmati angin sejuk, dan dengan begitu merasa sangat bahagia. Setelah sedikit lebih besar, beliau perlahan ingin meninggalkan rumah untuk mencari jalan menuju kekayaan. Untuk mendapatkan ongkos, Chung Ju-yung mengumpulkan setiap koin kecil setiap kali memikul tong kayu untuk dijual di pasar. Berkali-kali, beliau sangat lapar saat melewati deretan warung, tetapi tetap teguh pada tekadnya. Chung Ju-yung hanya mengambil 1 koin dari hasil penjualan kayu itu untuk membeli 2 buah permen, memakannya sedikit demi sedikit di jalan pulang, dan merasa sangat gembira. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan bergantung pada usaha setiap individu. Pikiran negatif dan pesimis adalah penghalang bagi perkembangan dan pertumbuhan. Orang yang terus berpikir negatif tidak dapat mengembangkan potensi penuhnya. Mereka selalu tidak puas, mengeluh, putus asa, dan dari situ membuang-buang waktu serta energi. Sehingga hasil yang mengecewakan adalah hal yang wajar. Chung Ju-yung menulis dalam autobiografinya, "Tidak pernah gagal, semua adalah tantangan." Sungguh optimis dan percaya bahwa dengan usaha, segala sesuatu bisa berhasil. Seiring berjalannya waktu, sifat mulia itu semakin mendalam dan kuat. Sifat itulah yang membantu Chung Ju-yung bersama Hyundai menciptakan hal-hal yang tidak terbayangkan. Salah satunya adalah pendirian galangan kapal Hyundai. Saat itu, untuk mendapatkan 80 juta dolar Amerika, Chung Ju-yung harus mencari pinjaman ke bank-bank besar di dunia. Ketika tiba di Barclays, Inggris, beliau ditolak karena sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal berukuran besar, bahkan teknologinya pun tidak ada. Namun, karena reputasinya, bank tersebut juga telah menghubungi kedutaan besar untuk mendapatkan beberapa informasi tentang berbagai sektor di Korea Selatan. Setelah itu, bank mengutip pernyataan dari Asosiasi Pembuat Kapal Korea bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Saat itu, dengan keyakinan membara, Chung Ju-yung berkata kepada mereka, "Semua hal, jika kita berpikir bisa melakukannya, pasti bisa terwujud." Akan tetapi, Asosiasi Perkapalan atau perusahaan galangan kapal lain berpendapat bahwa ini mustahil. Mereka bahkan sudah mendatangi bapak-bapak untuk meminjam uang sebelum saya. Karena mereka sendiri meyakini ini tidak mungkin, tentu saja ketika ditanya, mereka akan berkata tidak bisa. Namun, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa ini pasti akan berhasil. Saya memohon dengan sangat, mohon tinjau kembali berkas permohonan saya ini. Akhirnya, Barclays Bank setuju untuk meninjau ulang kontrak dan mengucurkan pinjaman 50 juta dolar AS kepada Hyundai. Mengenang awal mula berdirinya industri galangan kapal Hyundai, Chung Ju-yung meyakini bahwa pondasi utamanya adalah ucapan "pasti bisa". Menurut Chung Ju-yung, itu bukan sekedar kata-kata manis belaka, apalagi dalih untuk menutupi ketidakmampuan. Sungguh, semua hal semacam itu, jika kita terus terpaku pada pikiran bahwa itu tidak mungkin, maka tak akan pernah ada satupun pekerjaan yang bisa kita wujudkan. Segala kemajuan umat manusia selalu terbentuk di bawah arahan dan bimbingan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dan optimis. Ketekunan, penghematan, dan kepercayaan. Tumbuh besar dalam keluarga petani yang serba kekurangan, sejak kecil Chung Ju-yung sudah terbiasa hidup hemat dan sangat tekun. Menurutnya, itulah modal internal yang tak ternilai yang kemudian membangun reputasi dan kehormatan. Setiap kali ia berbicara tentang penghematan, ia sering teringat sebuah tayangan di televisi di mana seorang pemuda desa menyampaikan perkataan yang sangat patut direnungkan. Di antara teman-teman saya, ada yang merantau ke kota, setiap bulan menghasilkan seratusan ribu rupiah. Namun, uang itu sering habis untuk berbagai keperluan, sehingga hanya bisa menabung 10%. Sementara,
Pendapatan saya tidak sampai separuh temannya itu, tapi setiap bulan saya bisa menghemat separuh dari penghasilan yang ia dapatkan. Karena keyakinan itulah saya bekerja dengan penuh semangat seperti sekarang. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama lagi, saya akan lebih kaya daripada dia. Chung Ju-yung sangat setuju dengan pandangan pemuda itu. Menurutnya, bekerja dengan semangat membara dan berhemat secara ekstrim akan membuat seseorang jauh lebih kaya daripada mereka yang boros. Dalam rentang waktu hidup yang sama, ada orang yang bisa mencapai 10 kali, bahkan 20 kali lipat pencapaian, sementara ada pula yang tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan sepersekian puluh atau sepersekian ratus pun. Perbedaan mendasar di sini terletak pada bertumpuknya pengalaman, ketahanan menghadapi kesulitan, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Merenungkan perjalanan hidupnya sendiri, Chung Ju-yung menegaskan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan penuh penghematan. Ketika masih bekerja sebagai buruh di toko beras, setiap pagi Chung Ju-yung selalu bangun lebih awal untuk berjalan kaki ke tempat kerja demi menghemat ongkos kereta atau bus. Setiap hari, ia berjalan kaki begitu jauh hingga sepatunya aus, namun Chung Ju-yung tidak tega membuangnya. Ia terus menambal sol sepatu yang usang dengan selembar kulit baru dan terus memakainya. Pakaiannya, dari musim panas hingga musim gugur, ia hanya memiliki satu setel. Saat malam tiba, ia hanya menambahkan kaos dalam sebagai penghangat. Untuk membaca koran, ia selalu meminjam dari orang lain. Jika ia menerima gaji 1 karung beras dalam sebulan, ia pasti akan menghemat separuh dari itu. Semua bonus yang ia dapatkan, sepenuhnya ia sisihkan untuk ditabung. Chung Ju-yung berusaha keras mengencangkan ikat pinggangnya, menghemat setiap sen gajinya yang kecil demi membangun modal. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia telah menjadi pemilik perusahaan besar, ia tetap mempertahankan gaya hidup sederhana, menjauhi segala godaan, tidak mengonsumsi minuman keras, tidak merokok, dan tidak pernah membeli barang-barang yang tidak esensial. Dengan cara hidup seperti itu, setiap kali ia bertemu dengan para pekerjanya, ia sering menasehati mereka untuk berhemat. Setidaknya, sampai mereka mampu membeli rumah, barulah boleh berpikir untuk hidup lebih nyaman. Penghematan dapat diwujudkan melalui cara-cara yang sederhana dan praktis, seperti tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, tidak minum kopi berlebihan, tidak berjudi, dan tidak membeli barang-barang mewah. Sebagai contoh, jika kita masih menyewa rumah, membeli televisi itu sebenarnya tidak perlu, sebab jika hanya untuk mengikuti berita, membaca koran, dan mendengarkan radio, sudah lebih dari cukup. Janganlah terlalu banyak membeli pakaian. Menurut Chung Ju-yung, penghematan adalah salah satu kriteria utama yang menciptakan integritas. Gaya hidup yang lurus dan mengandalkan kekuatan diri sendiri secara bertahap akan membangun koneksi dengan lingkungan sekitar yang terkadang tidak kita duga. Integritas yang terbangun dari ketekunan dan kejujuran akan membawa kita bertemu dengan para pendukung sejati tanpa perlu bersusah payah. Ia tidak pernah mempercayai orang-orang yang menghabiskan semua yang mereka hasilkan, bahkan menggunakan uang melebihi pendapatan mereka, dan selalu terjerat utang. Bersamaan dengan penghematan, untuk membangun integritas, kita juga harus memiliki sifat ketekunan. Setiap orang yang memiliki kesadaran untuk bertindak cepat, menghemat waktu, dan bekerja keras, barulah bisa berharap memiliki masa depan yang baik. Sehari saja kita bekerja keras, niscaya tidur kita akan lebih nyenyak. Sebulan kita bertekun, maka kita akan melihat hidup kita mulai menanjak. Setahun, 2, 3 tahun, bahkan seumur hidup kita bertekun, maka kemajuan besar pasti akan terwujud. Kehidupan orang yang tekun akan jauh lebih bermakna. Mereka bisa melakukan pekerjaan berkali-kali lipat dari orang lain. Ketekunan adalah kejujuran dalam hidup kita. Tanpa ketekunan, tidak akan ada integritas yang bisa dipercaya. Menjaga kepercayaan adalah masalah hidup dan mati dalam karir dan kehidupan. Chung Ju-yung telah berkali-kali meraih kesuksesan yang luar biasa. Kerap kali, orang luar memandangnya dan mengira itu hanyalah sekadar keberuntungan. Misalnya, ketika ia mendapat kepercayaan untuk mengelola toko beras oleh majikannya, keberhasilan proyek pembangunan di Dubai,
atau mendapatkan pinjaman setelah bengkel mobilnya terbakar habis, atau saat ia memberikan 500 won sebagai tanda kesungguhan kepada Barclays Bank, lalu berhasil meminjam 50 juta dolar AS untuk membangun kapal, meskipun ia tidak memiliki sedikit pun pengalaman di bidang tersebut. Namun, hanya mereka yang benar-benar memahami Chung Ju-yung, yang tahu bahwa semua pencapaian itu, bahkan yang terlihat paling kebetulan sekalipun, adalah buah manis yang dipetik setelah serangkaian upaya gigih. Bagi Chung Ju-yung, dalam bekerja, tidak ada yang namanya keajaiban. Segalanya harus dibayar dengan usaha dan seluruh hidupnya. Awal dari setiap keberhasilan Chung Ju-yung selalu bermula dari dua kata, kredibilitas. Dahulu, ketika ia meninggalkan kampung halaman untuk mencari jalan memulai usaha, Chung Ju-yung tidak memiliki sepeser pun. Jika hanya mengumpulkan uang untuk menjadi perusahaan besar seperti Hyundai hari ini, tentu saja ia tidak akan bisa melakukannya. Aset yang dimiliki Chung Ju-yung lebih dari orang lain adalah kredibilitasnya. Berkat itu, pemilik toko beras menyerahkan usahanya kepadanya, memungkinkannya memulai bisnis dengan satu-satunya modal, menjadi orang yang dapat dipercaya, baik dalam hal uang, jumlah, kualitas produk, maupun waktu kontrak. Demikianlah, seiring kredibilitasnya yang semakin besar, dikombinasikan dengan semua kredibilitas di bidang lain yang terkumpul, Chung Ju-yung berhasil membangun kekaisaran Hyundai yang perkasa. Sekitar 20 tahun yang lalu, hanya satu divisi konstruksi Hyundai saja sudah mampu bertransaksi dengan dua bank besar di pasar mata uang internasional. Tidak perlu jaminan pemerintah, tidak perlu jaminan aset, hanya dengan janji pembayaran dari Hyundai Engineering and Construction, mereka sudah bisa meminjam 2 hingga 3 miliar dolar AS, sebuah jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Kredibilitas juga merupakan aset yang dijaga dengan sepenuh hati oleh Chung Ju-yung. Ingatlah, dahulu saat membangun jembatan, Hyundai mengalami kerugian hingga diambang kebangkrutan. Untuk menyelamatkan kehormatan, Chung Ju-yung berunding dengan saudara-saudaranya dalam keluarga untuk sepakat menjual seluruh rumah dan aset berharga demi menambah modal dan melanjutkan penyelesaian proyek. Proyek itu membuat Hyundai membutuhkan waktu 20 tahun untuk melunasi semua utangnya. Tetapi, Chung Ju-yung tidak pernah menyesal telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, bahkan di masa sulit pun, ia tetap menjaga sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kepercayaan. Kepercayaan diri dan dedikasi pada kemampuan Hyundai, hal ini membuka jalan bagi serangkaian proyek selanjutnya bagi konglomerat tersebut. Tidak pernah menyerah, pelajaran dari katak hijau dan kutu busuk. Pelajaran tentang semangat pantang menyerah ditarik Chung Ju-yung setelah mengamati perilaku seekor katak hijau dan gerombolan kutu busuk. Itu adalah pengalaman dari masa remajanya yang selalu terukir dalam dan bahkan menghantui pikirannya. Ceritanya, ada seekor katak hijau yang ingin melompat ke ranting pohon willow, tetapi karena rantingnya terlalu tinggi, ia tidak bisa mencapainya. Tidak putus asa, katak itu terus melompat 10 kali, 20 kali, lalu 30 kali, dan akhirnya berhasil. Ketika tiba di Incheon untuk bekerja di pelabuhan, Chung Ju-yung apes menyewa tempat yang dipenuhi kutu busuk tak terhitung jumlahnya. Untuk lolos dari rasa gatal karena digigit kutu busuk sepanjang malam, ia meletakkan mangkuk berisi air di keempat kaki ranjang agar gerombolan kutu busuk tidak bisa naik. Namun, hanya beberapa hari kemudian, gerombolan kutu busuk menemukan jalur baru. Mereka memanjat langit-langit lalu menjatuhkan diri tepat ke tubuhnya untuk menggigit. Gerombolan kutu busuk itu telah mengatasi rintangan mangkuk air, berusaha sepenuh hati dan mencapai tujuan yang mereka inginkan. Katak hijau juga memiliki kekuatan luar biasa untuk bisa duduk di ranting pohon tinggi yang selalu diimpikannya. Katak hijau atau gerombolan kutu busuk saja bisa melakukannya, apalagi kita sebagai manusia. Pikiran Chung Ju-yung ini menjadi sumber motivasi setiap kali ia menghadapi kesulitan, kegagalan, atau tantangan. Hal pertama yang selalu ia perkuat adalah semangat untuk tidak pernah menyerah. Sebagai contoh,
Untuk meyakinkan kepala keamanan Kang Do dari kantor polisi Jang Yong-mun agar bengkel reparasi mobilnya diizinkan beroperasi selama sebulan penuh, Chung Ju-yung selalu datang pada waktu yang sama setiap hari dengan gigih mempresentasikan masalahnya hingga pihak lain bersedia berkompromi. Kemudian, ketika pergi ke luar negeri untuk membangun galangan kapal berskala besar, ia ditolak berkali-kali. Tetapi Chung Ju-yung tetap bertekad untuk tidak menyerah. Ia mencari segala cara untuk meyakinkan Bank Barclays. Langkah pertama adalah melalui orang yang merekomendasikan, yaitu Ketua Lord Robbins dari Gundok. Setelah itu, ia meyakinkan Dewan Direksi Bank Barclays, serta Ketua Organisasi Penjamin Ekspor Inggris, ECGD. Setelah berhasil membuat semua orang berpengaruh besar dalam ekonomi Inggris setuju, Chung Ju-yung masih harus terus membuktikan kemampuannya untuk menjual kapal. Ia terus menawarkan produknya meskipun tidak ada satupun kapal di tangannya, dan berkat kredibilitasnya, ia berhasil mendapatkan George P. Livanos, putra brilian dari Raja Pelayaran Aristotle Onassis, pemilik perusahaan pelayaran raksasa, untuk kembali dan membayar uang muka sebesar 1,4 miliar won, dengan janji menerima 2 kapal berkapasitas 260.000 ton 5 tahun kemudian. Meminjam uang sejumlah besar yang setara dengan 1/6 total utang luar negeri negara untuk membangun galangan kapal tanpa memiliki sedikit pun pengalaman adalah hal yang tak terbayangkan bagi banyak orang. Namun, Chung Ju-yung tetap yakin bahwa ia bisa melakukannya. Dalam proses menaklukkan mimpi-mimpi besar yang berkesinambungan, setiap kali menghadapi kesulitan, ia selalu teringat pada pelajaran dari katak hijau dan gerombolan kutu busuk. Ia menganggap setiap kegagalan hanyalah sebuah ujian, dan jika kita memiliki keyakinan, tekad, serta upaya yang sepadan, kita pasti bisa berhasil dalam melakukan apapun. Singkirkan hambatan pola pikir lama, Chung Ju-yung berpendapat bahwa kita semua, sedikit banyak, membawa cara berpikir lama dalam diri kita, terikat pada beberapa konsep yang tetap. Cara berpikir lama ini sangatlah berbahaya karena dalam kondisi normal kita masihlah orang yang cakap. Namun saat menghadapi kesulitan, kita langsung berubah menjadi tidak berdaya. Beliau menambahkan, dalam kitab Analek Konfusius ada sebuah pepatah, Jun Buki, yang berarti seorang terpelajar harus menguasai banyak hal, memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai pekerjaan di posisi manapun. Manusia dahulu terikat pada prinsip dan aturan. Namun, untuk berhasil di masyarakat sekarang, kita harus menyingkirkan kekakuan tersebut agar mudah beradaptasi dengan keadaan. Jika kita menjadi budak cara berpikir lama, kita tidak akan memiliki sifat adaptif. Berpikir hanya berdasarkan buku pelajaran juga merupakan jebakan. Manusia harus mampu melewati jebakan itu dengan bijaksana. Chung Ju-yung menulis dalam autobiografinya, tidak pernah gagal, semuanya adalah tantangan. Beliau menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik. Saat membangun galangan kapal Ulsan, para ahli teknis pada waktu itu berpendapat bahwa untuk mengangkut komponen rakitan ke dasar sedalam 12 meter, dibutuhkan derek raksasa baru bisa dilakukan. Seketika, Chung Ju-yung menganggap itu hanya teori yang ada di buku pelajaran. Beliau kemudian mengajukan solusi menggunakan balok beton pracetak yang diletakkan di atas roda geser, lalu ditarik mundur dengan mesin agar kendaraan bergerak perlahan untuk membawa material ke dasar laut. Demikianlah, seluruh balok beton berhasil dipindahkan ke dasar dok tanpa perlu derek raksasa sekalipun muncul. Serupa, ketika membangun bengkel perakitan di galangan kapal, karena kecepatan angin terlalu tinggi, para pekerja berpendapat bahwa harus membangun tiang-tiang yang sangat besar dan kokoh agar bisa menahan. Chung Ju-yung menganggap itu adalah solusi yang tidak masuk akal, memakan biaya, dan menurutnya cukup dengan menancapkan tiang-tiang pengganti. Tentu saja Chung Ju-yung sangat memahami solusi yang diajukan bawahannya. Namun, dalam situasi mendesak, kita perlu berpikir sesuai dengan keadaan, terutama ketika cara berpikir konvensional tidak membuahkan hasil. Saat memesan 2 kapal besar berukuran 260.000 ton, mungkin Livanos sendiri tidak menyangka bahwa Chung Ju-yung bisa menyelesaikannya lebih awal, sehingga beliau memberikan perpanjangan waktu 5 tahun. Namun, Chung Ju-yung berhasil mematahkan aturan biasa. Sambil membangun pabrik, hanya dalam waktu 30 bulan sejak tanggal peminjaman modal, kedua kapal pertama sudah selesai.
Beliau berbagi bahwa jika semua pekerjaan ditangani dengan cara berpikir yang mudah, maka ketika menghadapi kesulitan akan menjadi malas, dan ini tidak dibenarkan. Cara berpikir yang menyukai pekerjaan mudah tidak berbeda dengan cara berpikir lama. Saya hanyalah seseorang yang bersemangat untuk meraih potensi diri saya, mengubah kemampuan-kemampuan itu menjadi kenyataan, bukan seorang yang istimewa. Menyederhanakan masalah, berbicara tentang bagaimana Hyundai masuk ke industri pembuatan kapal. Mungkinkah Korea Selatan baru bisa membuat perahu berukuran beberapa ratus ton? Dan perusahaan konstruksi Hyundai hanya punya pengalaman di bidang konstruksi, apakah bisa membuat kapal yang mampu melintasi samudra? Jika ada 100 orang, maka 100 suara menentang. Tidak ada satu pun yang mendukung Chung Ju-yung ketika beliau berbicara tentang niatnya untuk merambah industri pembuatan kapal. Namun, pemikiran Chung Ju-yung sangatlah berbeda. Jika kita menganggap suatu hal sulit, maka itu akan menjadi sangat sulit. Tetapi, jika kita percaya itu sederhana, kita akan merasa sangat mudah. Apa yang disebut pembuatan kapal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konstruksi. Memotong baja, mengelasnya kembali, dan memasang mesin. Bukankah semua itu adalah pekerjaan yang sudah sering kita lakukan di proyek-proyek konstruksi? Pemikiran itulah, bersama dengan visinya tentang potensi industri pembuatan kapal saat itu, yang membantu Hyundai menjadi raksasa dalam industri pembuatan kapal saat ini. Hyundai telah melakukan upaya luar biasa untuk mengatasi semua kesulitan teknis, kekurangan modal, dan berhasil melewati 2 krisis industri pembuatan kapal di dunia, sebuah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Hyundai tidak hanya mengalahkan 36 perusahaan galangan kapal Jepang yang telah berusia 100 tahun, tetapi juga jauh melampaui negara-negara dengan tradisi pembuatan kapal 200 tahun di Eropa, dan kini memimpin dunia. Semangat siap berpengalaman. Chung Ju-yung pernah mengungkapkan persetujuannya dengan pepatah kuno, Ji Ji Jai Gou, yang berarti, jika manusia ingin mencapai kecerdasan melalui pengetahuan, ia harus berinteraksi dengan benda, mengalami kenyataan, dan memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya. Hanya dengan begitu, ia akan sepenuhnya memahami nilai sebenarnya. Beliau juga berkata, "Saya bekerja karena saya tidak bisa beristirahat. Bekerja adalah kesukaan saya." Semangat cinta bekerja dan semangat siap mencoba hal baru inilah yang membantunya melewati berbagai pasang surut kehidupan dan selalu membuka peluang yang lebih baik baginya. Ketika Hyundai Engineering and Construction memasuki pasar luar negeri, beliau tidak bisa mengetahui bagaimana panasnya Arab, dinginnya Alaska, atau seberapa menakutkannya gelombang dan badai di India. Namun, beliau tetap melangkah masuk untuk mengeksplorasi minyak di sana. Ketika tantangan-tantangan berat itu berhasil diatasi, Hyundai berhasil menyingkirkan hambatan, memperoleh pelajaran hidup untuk menjadi lebih kuat. Menetapkan tujuan, harus memproduksi mobil terbaik di dunia. Beliau pernah berkata, "Tujuan saya adalah menciptakan jenis mobil dengan performa terbaik di dunia. Tujuan ini pasti bisa tercapai. Mengapa? Karena kami memiliki senjata terbaik di dunia, yaitu para pekerja teknis paling unggul di dunia. Saya memilih industri otomotif lebih karena gairah dan perasaan saya, ketimbang pemahaman mendalam tentang industri itu sendiri. Sebuah mobil adalah cerminan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi negara pembuatnya. Ia juga merupakan citra dari negara tersebut. Berkat kesan positif dari ekspor mobil, barang-barang lain dari Korea Selatan juga mendapatkan apresiasi tinggi di negara-negara pengimpor mobil kami. Menurut saya, sebuah negara yang mampu memproduksi mobil secara sempurna, pasti juga mampu memproduksi segala sesuatu, termasuk pesawat terbang dengan sempurna. Dari situ, kita bisa melihat bahwa beliau tidak hanya menetapkan tujuan sebatas bisnis semata, melainkan juga membawa visi berskala nasional ke pasar komoditas dunia. Tujuan besar yang didorong oleh upaya luar biasa selama bertahun-tahun inilah yang membantu Hyundai secara khusus dan industri otomotif Korea Selatan secara umum berkontribusi pada perkembangan sarana transportasi dalam sejarah kemakmuran bangsa Korea Selatan. Keberhasilan dan kegagalan hidup adalah soal tindakan dan waktu.
Sejak kecil, Bapak Chung Ju-yung telah mewarisi sifat rajin dan tekun dari kedua orang tuanya. Selain itu, karena harus bekerja keras, beliau secara alami sangat membenci orang-orang malas. Beliau memahami bahwa hampir setiap orang ingin bermalas-malasan dan merasa nyaman pada tingkat tertentu. Namun, jika ingin meraih kesuksesan, kita pasti harus mengatasi rintangan tersebut. Hari ini, mereka yang memulai dari titik sulit justru harus berusaha 5 atau bahkan 10 kali lebih keras dari orang lain, barulah bisa berharap untuk melampaui mereka di hari esok. Memiliki pemikiran positif adalah hal yang berharga, namun hanya berpikir saja belum cukup. Bagi Bapak Chung Ju-yung, tidak ada yang lebih sia-sia daripada membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan apapun. Bagi sebuah perusahaan, hal itu sepenuhnya benar. Harus ada tindakan, baru ada hasil. Jika hanya mengumpulkan orang-orang cerdas untuk duduk bersama dan berpikir, sebuah perusahaan tidak akan bisa berkembang pesat. Bapak Chung Ju-yung memberi contoh. Ketika Anda ingin bertemu seseorang, antara berpikir lalu baru bertemu 1 jam kemudian, dengan langsung bangkit dan menemuinya saat itu juga, akan membawa hasil yang berbeda. Meskipun kita mungkin tidak melihat perbedaan besar yang dihasilkan dalam waktu 1 jam, namun jelas bahwa keraguan dan ketegasanlah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah pekerjaan. Bagi saya, ketika memberikan tugas kepada karyawan, sesulit apapun itu, saya tidak akan memberi waktu yang panjang. Sebab, jika diberi waktu panjang, mereka akan menundanya ke esok hari, lusa, lalu saat ada pekerjaan lain yang mendesak, mereka akan terburu-buru dan mengesampingkan tugas awal. Namun, pada akhirnya, hasilnya tidak akan maksimal dan segalanya akan terus tertunda. Ketika sudah menjadi pemilik perusahaan besar, Bapak Chung Ju-yung sering mendesak para pekerja di semua lokasi konstruksi, pabrik, dan bengkel pembuatan peralatan industri berat. Beliau begitu sering hadir sampai-sampai karyawannya pernah terkejut dan merasa aneh, berpikir, kemarin bos sudah datang memeriksa, jadi hari ini pasti tidak akan datang lagi. Ini beliau lakukan untuk memberi contoh tentang sikap selalu siap bertindak dan menghemat waktu. Setelah perjalanan dinas yang panjang di Eropa dan Amerika, entah lelah atau tidak, keesokan harinya Bapak Chung Ju-yung tetap bekerja seperti biasa. Sementara perusahaan lain memberi karyawannya waktu tertentu untuk beradaptasi dengan perbedaan zona waktu saat bepergian ke luar negeri, di Hyundai tidak demikian. Baik Bapak Chung Ju-yung maupun karyawannya, begitu tiba di tujuan, langsung menuju meja rapat dan sama sekali tidak peduli dengan faktor-faktor eksternal. Dalam autobiografinya, Bapak Chung Ju-yung menganalisis bahwa perusahaan-perusahaan Jepang telah lama menetapkan filosofi bisnis mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka tidak pernah tumbang. Perusahaan Korea Selatan, meskipun sangat berupaya, masih belum bisa melampaui keunggulan 100 tahun mereka. Oleh karena itu, jika ingin maju, kita harus menambah jam kerja, membina perusahaan yang kompeten, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Beliau berkata, setiap hari kita harus berinovasi. Jika hari ini masih sama seperti kemarin, dan besok masih sama seperti hari ini, berarti kita sedang mundur. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih berkembang dari hari ini. Itulah hidup yang bermakna. Dan dengan begitu, masyarakat manusia akan berkembang lebih sempurna. Saya percaya bahwa orang-orang yang memiliki semangat maju dan berpengetahuan luas, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan. Kehilangan uang itu sedikit, kehilangan teman itu banyak, kehilangan kepercayaan itu sangat banyak. Tetapi kehilangan kemauan untuk maju adalah kehilangan segalanya. Setiap orang memulai dari titik yang sama, namun ada yang berhasil, ada yang tidak. Perbedaannya terletak pada proses usaha dan cara pandang terhadap suatu peristiwa serta hasilnya. Pandangan yang benar tentang kesuksesan dan nilai uang. Dalam hal pengeluaran, Bapak Chung Ju-yung memiliki prinsip bahwa entah uangnya sedikit atau banyak, tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Mengambil contoh pemberian uang tip di restoran, beliau berujar, jika seseorang memberi uang tanpa membiarkan orang lain tahu, itulah yang sopan. Menurut saya, menggunakan uang untuk menunjukkan bahwa kita bangga dengan uang adalah kesalahan manusia. Dalam autobiografinya,
Chung Ju-yu pernah bercerita bahwa setiap kali media massa menobatkannya sebagai individu dengan penghasilan tertinggi di negaranya, ia justru merasa bersalah kepada orang-orang miskin. Orang-orang sering bertanya, saya menggunakan uang sebanyak itu untuk apa? Tapi kenyataannya, gaya hidup saya tidak lebih tinggi dari kalangan menengah. Konsep kalangan menengah menurutnya berarti standar hidup Chung Ju-yung hanyalah seperti seorang karyawan biasa. Dalam kesehariannya, ia hanya suka makan sayuran hijau, buah-buahan, sesekali daging sapi, dan teh ginseng. Selain itu, tidak ada yang istimewa dalam pola makannya dibandingkan orang lain. Ia berkata, saya percaya bahwa manusia hidup bukan untuk mengenakan pakaian mewah atau makan makanan mahal, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Meskipun memiliki aset yang sangat besar, kenyataannya Chung Ju-yung menjalani hidup tanpa sedikit pun merasa dirinya adalah orang kaya. 30% dari keuntungan perusahaannya akan mengalir ke kas negara untuk memperkaya bangsa. Bisnisnya hanya menyisihkan sebagian kecil untuk diinvestasikan kembali dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam benak Chung Ju-yung, ketika sebuah usaha masih kecil, ia mungkin adalah milik pribadi. Namun, begitu tumbuh besar dan kuat, itu adalah aset bersama para pekerja dan seluruh bangsa. Pada akhirnya, seorang pemilik bisnis hanyalah individu yang dipercayai oleh banyak orang untuk mengelola dan menjalankan perusahaan. Ia berkata, saya sama sekali tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan. Saya berpendapat bahwa uang di saku saya dan uang untuk menghidupi keluarga saya, itulah baru uang saya. Di luar tujuan itu, uang yang tersisa bukanlah milik saya. Saya bekerja tanpa lelah karena saya mencintai pekerjaan ini, bukan karena saya ingin memperbesar aset atau menjadi orang terkaya di negara Korea ini. Berawal dari pandangan yang benar tentang nilai uang dan pengeluaran, Chung Ju-yung memiliki cara pandang yang sangat harmonis dalam memperlakukan sesama. Pada saat ia menulis autobiografinya, Hyundai memiliki sekitar 160.000 karyawan. Banyak orang mengatakan bahwa Chung Ju-yung telah menghidupi mereka, tetapi ia tidak pernah setuju dengan pandangan itu. Menurutnya, justru para karyawan itulah yang telah membuat Hyundai dan dirinya sendiri menjadi lebih kuat. Mereka adalah rekan kerja yang bersamanya menciptakan nilai, saling bergantung satu sama lain untuk hidup. Tidak ada cerita tentang siapa yang menghidupi siapa atau siapa pemilik siapa. Tempat kerja adalah tempat kita saling membantu karena kebutuhan, tempat di mana setiap orang saling mempengaruhi. Inilah cara berpikir orang-orang yang terlalu meninggikan diri. Bagi Chung Ju-yung, hierarki atasan bawahan hanya ada karena tuntutan pekerjaan. Namun dalam hal karakter atau aspek lainnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Jika ingin sukses, seseorang harus mampu melepaskan ego sombong dan memiliki rasa syukur kepada semua rekan yang telah menemani dan membantunya. Dari pandangan yang benar tentang kesuksesan, nilai manusia dan uang, ia berpendapat bahwa masyarakat yang ingin maju harus mengutamakan integritas. Untuk itu, kita perlu mendefinisikan ulang konsep kekayaan. Kekayaan yang hanya tercapai secara materi adalah sebuah kekeliruan besar. Tujuan semua orang adalah hidup dan berusaha mencapai apa yang diinginkan, bukan sepenuhnya demi materi. Ia berkata, saya pikir orang yang berhasil dalam apa yang ingin mereka lakukan, itulah orang yang benar-benar kaya, bukan karena materi. Pola pikir yang menganggap seseorang sebagai rakyat jelata atau orang miskin hanya karena mereka tidak memiliki aset atau uang, atau yang menganggap tingkat pendidikan tinggi dan reputasi sosial sebagai patokan, adalah pola pikir yang berbahaya. Masyarakat manapun yang menempatkan uang di posisi tertinggi sungguh berbahaya, tidak akan bisa mengharapkan perkembangan yang sehat dan kebahagiaan. Chung Ju-yung menegaskan pandangannya tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Ia telah berbagi dalam autobiografinya bahwa setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Tuhan itu adil bagi semua orang. Apa yang sering disebut orang sebagai nasib baik hanyalah waktu atau momentum. Dan tentu saja ada saatnya seseorang beruntung dan ada saatnya tidak beruntung.
Namun, jika seseorang berpikir sedang beruntung, lalu hanya duduk diam dan bermain, tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada bola yang akan bergulir otomatis ke kakinya. Sebaliknya, meskipun dalam situasi tidak beruntung, jika seseorang tetap berusaha sekuat tenaga, ia tidak akan menghadapi hasil yang buruk. Untuk mencapai kebahagiaan, pertama-tama harus ada kesehatan. Orang yang tidak memiliki fisik yang kuat akan sulit memiliki mental yang sehat. Kesuksesan tidak memiliki rahasia. Antara dua orang yang bangun pagi tidur pagi dan yang bangun siang tidur siang, yang sama-sama bekerja 10 jam, saya percaya bahwa orang yang bangun pagi dan tidur pagi memiliki kemungkinan lebih besar untuk sukses. Tidak ada yang mudah. Meskipun menghadapi hujan badai, badai salju, kegelapan malam, tetaplah bertekad dan selalu memperbarui pemahaman, berusaha keras menuju tujuan Anda. Jika ada kemauan, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Dengan demikian, pandangannya tentang kesuksesan dan kebahagiaan dapat dirangkum dalam poin-poin berikut: melatih dan menjaga kesehatan, memiliki sikap hidup positif, ketekunan dan kegigihan, serta selalu meningkatkan pengetahuan. Pelajaran tentang inovasi pendidikan. Pendidikan yang sangat maju telah menjadi salah satu alasan fundamental di balik keajaiban Sungai Han yang mengagungkan seluruh dunia. Sistem pendidikan Korea Selatan memang sebuah fenomena. Fenomena ini berakar dari tradisi belajar yang kuat, dipengaruhi secara mendalam oleh ajaran Konfusianisme, serta sejarah bangsa yang penuh perjuangan. Sistem pendidikan Korea Selatan saat ini, serupa dengan Jepang, dibangun berdasarkan model Amerika dan Barat. Ini adalah model 6334, yang berarti 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun untuk pendidikan tinggi atau universitas. Selain itu, mereka juga memiliki program pascasarjana seperti magister dan doktor. Di Korea Selatan, juga terdapat sekolah kejuruan dan politeknik dengan durasi pelatihan 2 hingga 3 tahun. Sistem pendidikan ini telah dan terus diimplementasikan melalui berbagai cara, meliputi pendidikan formal yang umum, serta pendidikan non-formal yang istimewa. Arah reformasi pendidikan mereka telah ditetapkan dengan jelas, pendidikan yang berpusat pada siswa, diversifikasi, memupuk kesadaran diri dan tanggung jawab, kebebasan, kesetaraan, dan keseimbangan, pendidikan terbuka melalui jaringan informasi, serta digitalisasi pendidikan tingkat tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Buku-buku pelajaran disusun berdasarkan intisari kurikulum negara-negara maju. Namun, untuk mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan pendidikan kewarganegaraan, materi disesuaikan dengan pengetahuan lokal mereka sendiri. Yang luar biasa, siswa mulai usia 3 tahun hingga tamat sekolah menengah dibebaskan dari segala biaya, mulai dari uang sekolah, buku pelajaran, hingga transportasi antar jemput, dan bahkan menerima tunjangan bulanan sebesar 10.000 won. Metode pengajaran yang digunakan meliputi pembelajaran melalui warisan budaya, pengajaran keterampilan hidup, serta pengalaman langsung menyaksikan berbagai aktivitas nyata di masyarakat. Setiap siswa juga bertanggung jawab penuh untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah serta tempat tinggal mereka. Setiap pagi, para siswa diwajibkan membersihkan dan merapikan koridor, ruang kelas, tangga, serta tempat sampah di halaman sekolah. Sementara itu, para petugas kebersihan akan menangani tugas-tugas yang lebih berat seperti membersihkan kamar mandi dan toilet umum. Sistem pendidikan Korea Selatan sungguh fleksibel, menciptakan segala kemudahan dan mengembangkan potensi generasi muda, merangsang kemandirian serta kreativitas siswa dan mahasiswa. Dalam lingkungan belajar yang progresif seperti ini, siswa dan mahasiswa tidak hanya mengasah pengetahuan akademis mereka, tetapi juga memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan diri secara holistik. Inilah yang diyakini sebagai alasan utama bagi Republik Korea untuk terbang tinggi dan mencapai kemajuan pesat, mempromosikan budaya Korea ke seluruh dunia.
Korea Selatan benar-benar telah mengubah budaya menjadi kekuatan lunak yang menaklukkan dunia. Secara khusus, mereka menjadikan budaya sebagai isu krusial dalam strategi pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan yang cerdas seperti Rencana Baru Pembangunan Budaya, Rencana Pembangunan Budaya 10 tahun, Visi Budaya tahun 2000, Strategi Cool Korea, serta Strategi Ekspor Budaya di era globalisasi. Ini adalah kebijakan diplomatik yang cerdik dan sangat khas Korea. Tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga secara efektif mempromosikan budaya, citra negara, dan rakyat Korea ke seluruh penjuru dunia. Produk-produk budaya Korea Selatan seperti film, serial televisi, musik, dan seni telah menyebar luas dan menembus berbagai negara di seluruh dunia. Gelombang Hallyu atau demam Korea melalui musik, terutama K-pop dan drama televisi, memiliki kekuatan penyebaran yang luar biasa, berangsur-angsur menjadi tren yang sangat populer di seluruh Asia dan memberikan pengaruh luas khususnya di kalangan anak muda global. Tak ketinggalan, kuliner juga merupakan aspek keindahan yang tak terpisahkan dari Korea Selatan, dengan hidangan terkenal seperti kimchi, kimbap, dan tteokbokki yang digemari banyak orang di seluruh dunia. Demikianlah kisah inspiratif mengenai peran pendidikan dan budaya dalam membawa Korea Selatan menuju puncak kejayaan. Kami berharap cerita ini telah memberikan Anda banyak pelajaran berharga tentang kegigihan dan inovasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan ke kanal Kebijaksanaan Leluhur, serta membagikannya kepada teman dan keluarga Anda. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran Anda, jadi silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya di kanal Kebijaksanaan Leluhur.